Yang terhormat Ketua Panitia Konferensi Kerja PGRI Kota Jakarta Barat, yang terhormat Ketua PGRI Cabang Sekota Administrasi Jakarta Barat, yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Kelapa II, yang terhormat para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan se-Jakarta Barat, para pengurus dan panitia Konferensi Kerja Kota PGRI Jakarta Barat, keluarga besar PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat, hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik hidayah, serta inayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam satu acara, yakni Konferensi Kerja Persatuan Guru Republik Indonesia tingkat kota, Kota Administrasi Jakarta Barat. Suasana ini penuh berkah dan penuh rahmat, tentunya kita harapkan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam terlimpah kepada pemimpin umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laporan Ketua Panitia Konferensi Kerja PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Bapak Sri Mulyono MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyukira kalah kulli dinihi wa kafah billahi syahida. Rabbi sahri sadri wa yasirli wal talamil insani ya qaul qali amma ba'd. Sebelum acara kita mulai, marilah kita ucapkan yel-yel kebesaran kita untuk menyemangati Konferensi Kerja PGRI tahun 2021. Hidup guru! Hidup! Hidup PGRI! Hidup! Solidaritas! Yes. Yang terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat, Ibu Iin Mutmainah. Yang kami hormati Ketua PPGRI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Haji Yasmin, Magister Manajemen. Yang kami hormati Ketua PGRI Jakarta Barat, Bapak Dr. Agus Ramdhani MAP. Yang kami hormati Kasudin Jakarta Barat Barut 1, Bapak Dr. Andes Aroman MSI. Yang saya hormati Kasudin Jakarta Barat 2, Ibu Hajah Jubaidah MSI. Yang kami hormati Camat Kebonjeruk, Bapak Haji Samun Esos. Yang kami hormati Kapolsek Kebonjeruk, Bapak Kompol R. Manurung, Sarjana Hukum. Yang terhormat Bapak Lurah Kelapa II, Bapak Saiful Tarna, serta yang saya hormati Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan se-Jakarta Barat 1 dan 2, Wabil khusus Ketua Pelaksana dan Pengurus PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat, serta para ketua cabang dan ranting khusus yang mengikuti acara kegiatan pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhablum minallah sekalipun hablum minanas, melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai pengurus organisasi PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat.
Bapak Ketua yang saya hormati, saya selaku panitia pelaksana Konferensi Kerja PGRI Jakarta Barat tahun 2021 akan melaporkan kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, bahkan dari tanggal 23 Maret kemarin. Perlu kita laporkan bahwa kegiatan pada hari ini ada mengusung tema peran PGRI dalam meningkatkan mutu pendidikan abad 21. Dengan tujuan dan maksud adalah konferensi ini adalah menyusun program kerja PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat dari program tahunan, program 5 tahunan, di mana program tersebut adalah merupakan acuan atau GPHN-nya PGRI Kota yang akan kita laksanakan dari tahun pertama hingga tahun terakhir yang kita pisahkan menjadi program tahunan dan program 5 tahunan. Bapak Ibu serta Bapak Ketua yang saya hormati, bahwa kegiatan ini dilakukan 2 tahap. Yang pertama adalah prakonkerkut yang dilaksanakan melalui daring dan luring yang sudah dilaksanakan pada tanggal 23-24 Maret dan tanggal 30 dan 31 Maret 2021 dengan sistem 23-24 adalah luring dan 30-31 adalah daring yang melibatkan seluruh pengurus kota dan cabang dalam penyusunan terutama masalah yang urgen menyangkut masalah keuangan dan lain-lain. Bapak Ketua yang saya hormati, pelaksanaan kegiatan hari ini dilaksanakan secara daring dan luring. Peserta secara keseluruhan yang terdaftar adalah 211 orang yang terdiri dari peserta daring. Kami mengharapkan kehadiran dari provinsi 5 orang, pengurus PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat 15 orang, Kasatprak Kecamatan 8 orang, pengurus cabang dan ranting serta ranting khusus 160 orang. Untuk peserta luring PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat 15 orang, pengurus cabang yang hadir saat ini adalah 8 orang. Demikian dalam kegiatan ini nanti perlu kami laporkan bahwa kegiatan ada beberapa pleno yang terdiri dari sidang pleno 1, pleno 2, dan pleno 3. Dalam pleno 1 nanti ada membahas soal organisasi, di mana organisasi ini adalah merencanakan semua kegiatan yang akan dilaksanakan yang menyangkut keorganisasian serta perubahan manajemen, perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan yang kemarin masih dilaksanakan di masing-masing terpisah secara tempat sendiri-sendiri. Nanti kami mengharapkan pada mulai konferensi ini ditetapkan bahwa semua pelayanan kegiatan administrasi dipusatkan satu tempat, yaitu di sekretariat yang bertempat nanti kita sepakati di Duri Kosambi di gedung PKG yang sudah kita tetapkan nanti bersama-sama, mudah-mudahan menjadi acuan kita semua. Itu nanti perlu pembahasan dari Bapak Ibu sekalian, dari pengurusan keanggotaan, pengurusan pencetakan kartu dan lain-lain, serta pelaporan pelayanan surat menyurat, semuanya akan disentraliti dengan sistem nanti kita buatkan piket kegiatan yang akan berjalan. Kemudian untuk pleno kedua adalah berisikan tentang pembahasan program kerja. Pembahasan program kerja saya harapkan ini adalah tahun pertama kepengurusan baru, maka saya harapkan menjadikan acuan betul-betul yang bermakna, berkualitas, tuntas, dan berkualitas. Diharapkan kegiatan yang disusun, program yang disusun tahunan maupun 5 tahunan yang akan kita jabarkan pada kegiatan mulai hari ini. Tim panitia sudah berusaha maksimal untuk menyusun semampunya. Kita menetapkan standar yang tertinggi adalah 8. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti peserta, ketua cabang, ketua ranting, serta peserta lainnya untuk memberikan masukan apa yang sudah kita susun dalam pra-konkerkut kemarin, terutama menjembatani dari bawah kota cabang
kota, serta provinsi, serta program kerja nasional. Kita mengakomodasi semuanya. Dari bawah, dari cabang ranting kami libatkan dengan harapan apa yang kita programkan hari ini merupakan acuan yang terbesar, acuan sangat mendasar sebagai untuk dasar kegiatan 1 tahun sampai 5 tahun ke depan. Maka mohon izin hari ini saya undang seluruh cabang serta ranting untuk melibatkan diri dalam komisi sidang pleno 2 ini, komisi A, B, C, dan D, dengan harapan program yang kita susun tahun pertama ini tidak ada hal-hal yang janggal, hal-hal yang belum diusulkan, sehingga di belakangan hari ada penyesalan, loh kok itu kok nggak dimasukkan, kok ini tidak dimasukkan. Maka dengan adanya komisi A yang berkecimpung di dalam organisasi, komisi B di bidang program kerja, kemudian komisi C di bidang keuangan, dan komisi D di rekomendasi. Untuk rekomendasi saya memberikan, semua sudah saya berikan sedikit bahan, salah satunya adalah bagaimana mengusulkan guru-guru kita yang masih KKI menjadi pegawai P3 atau menjadi pegawai negeri, atau yang sangat riskan adalah rekomendasikan guru-guru honor kita yang mendapatkan gajinya harus masuk ke dalam Dapodik sehingga tidak bisa kita gaji. Ini bagaimana usulan rekomendasi PGRI kota melalui provinsi nanti sehingga honor murni ini bisa menerima gaji dengan tanpa masuk ke unsur Dapodik dulu. Itulah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Dan untuk setiap sidang pleno saya harapkan ketua sidang, anggota dan sekretaris menandatangani kesepakatan yang sudah disepakati. Sudah kami siapkan SK penetapan, komisi 1, komisi 2 dan 3 semua sudah siapkan. Nanti saya harapkan pada akhir dari pertemuan ini perencanaan program yang kita susun menjadi rencana program yang akan ditandatangani oleh Bapak Ketua kita, sehingga sebagai acuan 5 tahun paling tidak 1 tahun ke depan. Demikian Pak Ketua, kami laporkan secara rinci kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan penyusunan program hari ini yang kami masih belajar Pak, mohon bimbingan semuanya, dan ada kekurangan dan kelebihannya kami mohon maaf. Demikian laporan dari Ketua Pelaksana kegiatan konferensi PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2021. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Bapak Dr. Agus Ramdhani MAP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat, Ibu Iin Mutmainah. Yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Adi Dasmin. Yang saya hormati segenap pengurus PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Kasudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Barat, Ibu Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat, Ketua Panitia Konferensi Kerja PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat beserta seluruh jajaran, para Kasatlat Dikcam Sekota Administrasi Jakarta Barat, para Ketua PGRI Cabang Sekota Administrasi Jakarta Barat, hadir pula Bapak Lurah Kelapa II dan yang mewakili Pak Camat, terima kasih sudah hadir, dan tentunya Bapak dan Ibu
para peserta konferensi kerja PGRI, para anggota PGRI, sekota administrasi Jakarta Barat, hadirin yang berbahagia. Sebelum saya memulai sambutan saya, tentunya kita harus terus menggelorakan yel-yel kita agar semangat itu tetap membara di dalam perjuangan kita. Hidup guru! Hidup PGRI! Solidaritas! Yes! Yes, yes, yes. Baik, terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Bapak dan Ibu semua, Pak Ketua, Ibu Seko yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya seperti kita ketahui bahwa hari ini panitia sudah menyelenggarakan kegiatan konferensi kerja yang tentunya melalui persiapan-persiapan dan tahapan-tahapan yang memang kita persiapkan secara baik. Tentunya persiapan yang baik ini harus diisi pula dengan sebuah program kerja tahunan dan 5 tahunan yang harus menyentuh kepada anggota-anggota kita, yang harus menyentuh kepada kepentingan-kepentingan guru secara mendasar. Hal ini sesuai dengan mimpi dari lahirnya PGRI, yaitu mempertahankan NKRI, lalu juga memajukan pendidikan, dan yang terpenting adalah memuliakan guru dan menolong kesulitan-kesulitan guru. Itu harus menjadi hal yang mendasar di dalam kita membuat program-program kerja baik tahunan ataupun 5 tahunan. Ini harus menjadi mindset juga kepada seluruh jajaran pengurus, bahwa apa yang kita mimpikan, organisasi ini mimpikan, harus pula menjadi mimpi-mimpi kita. Harus kita wujudkan bagaimana mensejahterakan para guru khususnya di Jakarta Barat dan tentunya kepada seluruh guru yang ada di Indonesia dan di DKI Jakarta. PGRI harus dicintai dan tentunya diakui oleh para anggotanya. Hal ini kenapa saya katakan? Karena kita PGRI harus solid, harus bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekitar kita sehingga eksistensi PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat diakui keberadaannya di dalam memperjuangkan hak-hak guru dan kesejahteraan guru. Tentunya ini adalah hal yang tidak mudah, tetapi saya yakin Pak Ketua, Ibu Seko, dengan bimbingan dari Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta dan tentunya juga jajaran Bapak Wali Kota bersama Kasudin Jakarta Barat 1 dan Jakarta Barat 2 mampu membimbing kami para anggota PGRI, pengurus PGRI untuk terus bersama-sama kita menciptakan kesejahteraan guru dan tentunya juga hak-hak guru yang terus selama ini kita perjuangkan. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Ibu Seko yang sudah hadir untuk membuka kegiatan ini, dan Ibu Kasudin Jakarta Barat 2 dan Bapak Kasudin Jakarta Barat 1 yang hadir juga melalui online. Tentunya kami mengapresiasi atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, dan tentunya ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus semangat, untuk terus bersama-sama dengan pengurus PGRI memperjuangkan hak-hak guru yang tentunya harus terus kita tingkatkan. Bapak dan Ibu semua, pembuatan program kerja tidak hanya di atas kertas, ya. Pembuatan program kerja ini baik yang tahunan ataupun 5 tahunan harus menjadi langkah kita yang nyata, langkah kita yang harus terus memperjuangkan hak-hak guru, tentunya dengan arahan dan bimbingan dari para pemimpin kita. Ya, jangan sampai anggota kita justru tidak mengetahui program-program yang kita jalankan. Setelah ini kita kerjakan, saya ingin kepada seluruh pengurus untuk mensosialisasikan kepada seluruh anggota agar mereka juga memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap organisasi PGRI ini. Tentunya ini menjadi tantangan kita para pengurus yang di tahun pertamanya ini menjadi langkah awal kita ke depan. Ya, kenapa
selain PGRI juga banyak lahir organisasi-organisasi keguruan lainnya. Tentunya ini menjadi spirit kita juga ya, agar menjadi yang terbaik. Ya, kita ketahui Pak Ketua, selain PGRI ya banyak organisasi yang lain tentang guru ini, tetapi tentunya PGRI sebagai yang tertua, sebagai yang pertama harus menjadi yang terbaik. Kita buktikan itu dengan program-program kerja yang menyentuh kepada para anggota langsung, yaitu kepada Bapak dan Ibu guru kita yang memang menjadi kekuatan kita. Tanpa adanya anggota, apalah artinya pengurus baik di tingkat cabang ataupun di tingkat kota. Mungkin itu saja. Sekali lagi kepada panitia konferensi, saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, atas kebersamaannya, membersamai para jajaran baik di tingkat cabang, ya, mengkoordinasikan hingga terlaksananya kegiatan ini. Itu saja sambutan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup guru. Hidup PGRI. Solidaritas. Yes, yes, yes. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat. Berikutnya, sambutan Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Dr. Haji Adi Dasmin MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita akan selalu diberikan kesehatan. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum saya berlanjut, beberapa waktu yang lalu kami ke Jakarta Barat dalam rangka konferensi PGRI Kota Jakarta Barat. Waktu itu masih ada rekan kita, Pak Haji Samlawi. Beliau sekarang sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Dedikasi dan perjuangannya di pendidikan, terutama juga di PGRI, sangat amat banyak. Mari kita doakan mudah-mudahan arwah almarhum ditempatkan di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga beliau tenang di surga. Yang terhormat Ibu Sekretaris Kota Jakarta Barat, kemudian Ibu Kepala Dinas, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat 1 dan 2, Ketua PGRI Kota Jakarta Barat, Bapak Dr. Haji Agus Ramdhani, kemudian Pak Lurah, Pak Camat yang mewakilinya, Bapak dan Ibu Kasatlak, Bapak dan Ibu pimpinan sekolah, Bapak dan Ibu pengurus PGRI khususnya di Jakarta Barat di semua tingkatan, Bapak dan Ibu peserta konferensi kerja PGRI Jakarta Barat. Bapak dan Ibu, konferensi kerja Jakarta Barat ini adalah konferensi yang paling lengkap menurut saya. Lengkap, Pak. Awal. Coba Pak Lurah hadir, Pak Camat hadir, Ibu Wali Kota walaupun melalui Zoom ada. Ini satu sosial yang sangat luar biasa. Coba.
Jarang, Pak. Ini Pak Ketua PGRI Jakarta Barat, Pak, yang luar biasa. Apalagi sekarang tugasnya di Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Saya mengajak kepada Bapak dan Ibu seluruh peserta dan seluruh guru komunitas pendidikan di Jakarta Barat, kita doakan beliau mudah-mudahan cepat naik prestasinya. Amin. Eselon 2, bahkan ke eselon 1. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak, dengan doa kami ini, insya Allah. Amin Pak, amin Pak. Cek dah. Kita doakan, kita dorong. Doa itu adalah salah satu kekuatan yang sangat mustajab. Semoga NJ mampu ya, orang muda hebat, mampu insya Allah. Apa nih? Ya mudah-mudahan Pak. Tetap Pak, kami berdoa. Bapak sebagai generasi muda, ya, generasi yang masih panjang, generasi milenial ini, doakan. Ini adalah salah satu kader PGRI di Jakarta Barat. Nah, ini Pak, Bapak dan Ibu di dalam setiap kegiatan apa saja, pesan saya Bapak dan Ibu kepada audien, doakan beliau untuk naik prestasinya terus. Untuk kita semua. Ya, saya respect sekali Pak terhadap Bapak. Sangat. Dan sangat hormat. Bukan tidak mungkin PGRI di Jakarta Barat ini akan menjadi motor untuk segala kegiatan. Bukan hanya di guru saja, tetapi di semua jenjang kegiatan. Salam hormat Bapak untuk keluarga, mudah-mudahan kita selalu berada dalam kesehatan. Bapak dan Ibu yang terhormat, saya kalau ke PGRI-an sih sudah terlalu sudah pada hafal dan sebagainya Pak. Sejarah PGRI 25 November 1945 masih di bawah gesingan peluru, masih di bawah dentuman meriam. PGRI atau seluruh organisasi guru bersatu di Solo dengan memberi nama PGRI. Apa yang dimukakan oleh Pak Ketua tadi betul Pak. Yang pertama mempertahankan NKRI. Guru itu yang harus mempertahankan NKRI. Bukan hanya tentara saja, bukan hanya seperti itu tujuannya. Yang kedua membangun dunia pendidikan, yang ketiga mensejahterakan guru. Titip pesan Pak Ketua, tolong sejahterakan guru-guru di Jakarta Barat. Ya, mudah-mudahan. Bapak dan Ibu, perjuangan PGRI DKI Jakarta sangat banyak, tapi tidak mungkin saya kemukakan di sini. Tapi yang penting, dalam sekarang ini Pak, ini kalian dilaporkan kepada Pak Sekretaris Dinas ya, ini karena sekaligus. PGRI DKI Jakarta Pak dalam meningkatkan mutu guru, meningkatkan kompetensi pendidik dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, sekarang sudah 12.000 mengadakan melalui Zoom. 12.000 orang lebih dengan berbagai komponen. Untuk kepentingan guru, apakah itu kepentingan kompetensi guru di TK, apakah kepentingan guru di SD, di SMP, dan SMA, SMK, bahkan ke SLB. Merambah kita ke MTS dan MA. Sudah kita lakukan melalui media center PGRI. Jika Bapak dan Ibu di Jakarta Barat mau menggunakan media center PGRI, silahkan. Kapasitas untuk Zoom 1.000 orang. Ya, gratis Pak, boleh. Kemudian Bapak dan Ibu, kami telah mengadakan semacam MOU dengan dunia luar Pak. Ya. Yang pertama Bapak dan Ibu saya kemukakan dengan Malaysia. Terutama tentang beasiswa.
mahasiswa Malaysia yang ada di Indonesia, yang bersekolah di Indonesia itu ada sekitar 4.000 orang. Terutama di pendidikan tentang kedokteran dan yang kedua agama. Yang agamanya banyak yang di pesantren, Pak. Yang paling banyak di Gontor. Mahasiswa atau santri yang ada di Gontor dari Malaysia saja ada 500 orang. Banyak sekali. Mahasiswa Indonesia yang berada di Malaysia ada 11.000 orang. 11.000, Pak. Bapak dan Ibu, kami jajaki untuk beasiswa belajar di Malaysia. Untuk S1, S2 maupun S3. Silakan, kita udah punya link. Bapak dan Ibu, jika putranya, tetangganya, karibnya, kerabatnya, jirannya, atau putra-putri siswa-siswanya dari tingkat SMA, SMK yang mau berkuliah di Malaysia, silakan. Kita bisa mencarikan perguruan tingginya dengan beasiswa. Tahun ini ada 1.000 orang beasiswanya, Pak. 1.000 orang. Silakan, Pak. Dan berdasarkan yang kami komunikasi dengan di Malaysia itu tidak terlalu mahal dengan perbedaannya dengan di Indonesia. Ada satu perguruan tinggi Malaya, namanya Perguruan Malaya, Universitas Malaya. Itu ada 160 bangsa yang kuliah di situ. Makanya jika Bapak dan Ibu putra-putrinya atau kita bisa memberangkatkan ke sana untuk kuliah dengan mendapatkan beasiswa, mereka akan komunikasi dengan 160 komunitas bangsa yang ada di perguruan itu. Itu sangat baik, sangat bagus. Itu dengan Malaysia, Pak. Jadi Bapak dan Ibu, ini kami sosialisasikan kepada Bapak dan Ibu. Yang kedua, Pak, dengan Jepang. Kita sudah bisa berkomunikasi dengan Jepang, kami komunikasinya dengan melalui kedutaan Jepang di Jakarta, Pak. Itu silakan juga. Ada link untuk ke Jepang. Memang, Pak, biaya hidup di Jepang jauh lebih tinggi dengan kita. Saya lihat itu. Dan ini sedang kita jajaki ke Australia. Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu perkembangan kita. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, Ibu Seko, Pak Ketua PGRI Jakarta Barat, dan Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, saya melihat ini, Pak, dalam meningkatkan mutu pendidikan di abad 21. Sedikit saya akan menyentil tentang pendidikan masa depan. Paling tidak minimal ada 3 komponen. Yang pertama, Pak, tentang pendidikan karakter. Karena berdasarkan penelitian, karakter ini lebih menentukan kehidupan bangsa, kehidupan negara, kehidupan rakyatnya, kehidupan individunya. Karakter itu ada 2. Yang pertama, ini dalam hal ini, banyak karakter yang lain. Ada 2, yang pertama karakter moral, meliputi iman, takwa, jujur, kemudian sopan, santun, dan sikap. Yang kedua karakter kinerja. Ya. Karakter kinerja itu termasuk kepada visioner. Kemudian juga kerja keras, tuntas. Bapak dan Ibu, keduanya ini harus seimbang. Kita tidak mau seorang guru yang jujur tetapi pekerjaannya tidak tuntas. Begitu juga yang sangat visioner tetapi malas. Ini harus imbang. Makanya antara kinerja dengan moral
harus imbang, ya, karakternya itu. Kemudian yang kedua, Pak, ini kompetensi, peningkatan kepada kompetensi. Bapak dan Ibu, kompetensi kritis. Bapak dapat memecahkan masalah secara sistem. Harus seperti itu. Yang kedua, kreatif. Bapak dan Ibu, hal yang kreatif di sini adalah unik, tapi aplikatif. Unik dalam artian menemukan model, menemukan cara, menemukan metode, menemukan strategi Bapak dan Ibu dalam proses pembelajaran terutama di sekolah. Yang unik-unik. Tidak harus berada dari tuntunan yang ada dari sana aja, tidak. Jika Bapak dan Ibu menemukan satu model, satu metode, satu strategi dalam menyampaikan proses pembelajaran, itu yang lebih baik. Disesuaikan dengan yang ada di sekolah itu, situasi dan kondisinya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, kompetitif. Bapak dan Ibu mampu membangun dengan bahasa lisan. Karena apa? Karena banyak ini, Pak. Bapak dan Ibu atau di muka ini banyak yang pandai sekali, pintar sekali. Tetapi untuk menyampaikan secara lisan dengan bahasa-bahasa lisan kadang-kadang kurang mampu. Kemudian kolaboratif. Bapak dan Ibu ini adalah salah satu bentuk kolaboratif yang sangat luar biasa. Ya, seseorang harus bisa dan mampu menyesuaikan pada keadaan yang di situ. Yang ketiga, Pak, adalah literasi. Ya, literasi tentang bahasa, literasi tentang teknologi. Sekarang ini, Pak, abad ke-21, teknologinya 4.0 katanya, revolusi industrinya. Bahkan di Jepang sudah memulai dan sudah berjalan 5.0. Mau tidak mau, Pak, teknologi harus kita ikuti. Mau tidak mau. Ini literasi. Bapak dan Ibu, dulu atau saya barangkali ini, Pak, di pendidikan di sekolah, calistung itu baca, tulis, hitung diutamakan benar. Sekarang tidak lagi, Pak. Kemudian ketika kita ujian, Bapak dan Ibu, anak-anak dihadapkan kepada ujian, itu ada soal. Kemudian nilainya baik jika yang diajarkan dengan yang diajarkan. Itu nilai baik. Ke depan tidak begitu lagi, Pak. Ke depan ketika ujian diberikan kosong kertas, anak-anak diberikan kertas kosong, dia suruh menulis jawaban apa yang akan dilakukan oleh dia. Inilah makanya mengkritisi kemudian tentang pendidikan di masa yang akan datang seperti itu. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, Pak Ketua PGRI Jakarta Barat, saya barangkali menghimbau sedikit ini. TK ada IGTK ya? IGTK di sini ada ya? Oh ini nih Bu Vera. Bu Vera ini tokohnya IGTK Jakarta Barat. Saya sering komunikasi. Pak, IGTK Jakarta Barat, IGTK PGRI DKI sudah punya gedung sekretariat luar biasa, Pak. Harganya 1,9 miliar lebih. PGRI itu IGTK punya, Pak, di Pasar Bo. Saya sudah lewat, Bu, sudah lihat. Nanti akan diresmikan. Mudah-mudahan katanya Bu Gubernur hadir.
Jakarta Timur Pak sudah beli tanahnya. Kemarin harganya 1,5 miliar di Cipayung. Bukan tidak mungkin Jakarta Barat akan mendahului yang Jakarta Timur, Pak. Pak, mohon maaf, dulu nggak ada sekretariatnya. Saya optimis banget dengan kepemimpinan beliau ini. Optimis. Pak, di Jakarta Barat ini kan banyak perumahan, Pak. Bapak sangat dekat dengan Pak Wali Kota. Kan ada pas. Ya Pak, PGRI di Bekasi Pak, itu pakai pasum dari perumahan. Jakarta Barat banyak banget. Ya, doakan kita beliau supaya benar-benar berusaha agar terwujud. Ini mudah-mudahan tahun depan ada. Ini ada Pak Camat, ada Pak Lurah, saya yakin. Wujudkan sekretariat PGRI Jakarta Barat. Siapa, Bu? Alhamdulillah, Pak Lurah sudah siap. Kenapa saya yakin? Keuangan Jakarta Barat ke pengurus besar sudah lunas. Tuh Pak. Tuh Bu Haji bendaharanya. Belum pernah Pak. Sekarang itu Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat udah lunas. Tinggal 2 lagi, Jakarta Pusat dengan Jakarta Utara. Tapi saya dorong terus. Kita dorong. Mudah-mudahan lunas. Bapak dan Ibu, hadiri yang terhormat, nggak elok kalau saya terus panjang nih Pak. Kalau kepanjangan ini banyak juga sebenarnya yang mau disampaikan. Tapi gini, Badan Khusus Perempuan PGRI DKI Jakarta besok hari Minggu akan mengikuti lomba paduan suara ya Bu. Ini Ibu ini perempuan PGRI Jakarta Barat nih. Lomba paduan suara dan nyanyi solo. Seluruh Indonesia Pak hadir dengan mengirimkan itu. Mohon doa dan dukungannya agar kita berhasil dalam hal ini. Biayanya dari PGRI DKI sudah disampaikan. Terakhir Bapak dan Ibu, dalam menjelang bulan Ramadan ini, mari kita songsong, mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan gembira, dengan riang. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan tulus. Yang kedua, masih di bulan Ramadan tetap kita mentaati protokol kesehatan. Terakhir, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini karena tadi panitia salam, kemudian juga ketua PGRI salam, masa ketua PGRI DKI juga enggak ya? Ya coba, hidup guru, hidup PGRI, hidup. Solidaritas, siapa kita? Indonesia. Pak Rohadi, hidup guru ini lurus Pak. Bapak-bapak coba masih lurus nggak? Masih bisa lurus nggak? Lurus. Pak, ini Pak, Bapak lurus. Lurus Pak. Masih lurus Pak, bapak-bapaknya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta. Berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Ibu Subaidah SEMSI. Disilakan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjut kepada sambutan Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Barat sekaligus membuka secara resmi Konferensi Kerja PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh
Seko atau Sekretaris Kota Jakarta Barat. Kepada Ibu Iin Mutmainah disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar? Bagus sekali Ibu, bagus. Baik, saya sebelum menyampaikan sambutan, saya kita sama yel-yel PGRI. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Dasmin MM, yang saya hormati Ketua PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Dr. Agus Ramdhani, yang saya hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2, Ketua Panitia Konferensi Kerja PGRI Kota Jakarta Barat, Ketua PGRI Cabang se-Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan se-Jakarta Barat, hadir juga Camat Kebonjeruk atau yang mewakili, Lurah Kebonjeruk dan Kapolsek Kecamatan Kebonjeruk, kemudian seluruh pengurus dan panitia Komisi Kerja PGRI Kota Jakarta Barat, serta seluruh keluarga besar PGRI se-Kota Administrasi Jakarta Barat, hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat sehingga hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, bisa hadir baik melalui Zoom maupun secara langsung dalam kegiatan yang nanti akan dilaksanakan Konferensi Kerja PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama saya mohon maaf izin mengikuti melalui Zoom. Saya ditugaskan untuk mewakili Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Barat. Kebetulan hari ini begitu banyak sekali acara yang samaan, sehingga kami harus berbagi acara baik secara online maupun offline. Kemudian yang kedua, salam hormat dari Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Barat. Kami atas nama pimpinan Kota Administrasi Jakarta Barat sangat mendukung, sangat memberikan respon yang positif terhadap kegiatan PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat. Kemudian selanjutnya, tak kenal maka tak sayang, sebelum saya menyampaikan beberapa poin, saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iin Mutmainah. Saya tanggal 23 Februari ditugaskan di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Sekretaris Kota. Sebelumnya 2 tahun di Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Sebelumnya saya 15 tahun di wilayah. Sehingga saya banyak kenal dan sangat menjalin hubungan yang baik sekali dengan PGRI. Saya 5 tahun wakil lurah, 5 tahun lurah, dan 5 tahun camat di wilayah timur. Sehingga mungkin saya lebih banyak mengenal awal dari Jakarta Timur. Dan alhamdulillah saya ditugaskan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk berada di Jakarta Barat, di rumahnya Pak Agus Ramdhani ini. Alhamdulillah. Sehingga kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Menambah saudara, menambah teman adalah prinsip saya dalam bekerja. Mudah-mudahan saya bisa diterima dan bisa menjadi teman yang baik, sahabat yang baik buat PGRI. Secara singkat mungkin pernah juga saya sampaikan bahwa saya sangat berkesan sekali dengan PGRI. Karena dengan PGRI saya merasakan kegiatan di kecamatan, saya program-program kecamatan maupun program-program selama saya lurah di kelurahan itu sangat terbantu dengan lebih optimal. Sehingga dalam hal kaitan dengan kegiatan yang khususnya menggerakkan masyarakat, kemudian partisipasi dan juga kita lakukan ini baik dari seluruh aspek kebersihan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek kesehatan, aspek kesenian, budaya, dan sebagainya. Ini sangat-sangat bisa saya melihat bahwa potensi PGRI ini luar biasa.
Kami di Timur dulu pernah mengadakan bazar, festival-festival seni budaya, lomba band siswa itu tanpa anggaran. Alhamdulillah kami bersama PGRI bisa bergotong royong, bisa bersama-sama melakukan ini bersama masyarakat, didukung oleh jajaran Muspika bersama seluruh RT RW dan lurah saat itu. Ini bisa sangat sukses, dan saya yakin Jakarta Barat juga pasti punya program dan kegiatan yang sama, bahkan mungkin lebih inovatif ataupun lebih kreatif. Tadi telah disampaikan oleh Pak Haji Dasmin maupun Pak Agus. Saat ini kita memang sesuai dengan tema yang dalam konferensi kerja ini adalah peran PGRI dalam meningkatkan mutu pendidikan abad 21. Bapak Ibu sekalian, tadi telah disinggung dan jelas sekali oleh Bapak Ketua PGRI DKI Jakarta bahwa mau tidak mau, suka tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tetapi pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk berada di dunia ini, di dunia yang abad 21. Memang arah reformasi secara konsep nasional tahun 2025 itu adalah digitalisasi governance. Tentunya ini harus didukung oleh seluruh komponen, seluruh aspek, seluruh elemen ini harus menjadikan satu persepsi dan kesiapan yang sama. Artinya pandemi ini memaksa kita untuk lebih cepat untuk berada di dalam area digitalisasi governance tadi. Tentu dalam konteks pendidikan ini sudah dimulai juga dengan pelajaran-pelajaran secara daring kepada siswa. Mau tidak mau para guru saya yakin bekerja lebih keras dengan konsep pembelajaran sebelumnya. Saat ini dengan proses pembelajaran jarak jauh, pastinya para guru pasti akan melakukan adaptasi kurikulum. Itu pasti harus dipaksa untuk mengadaptasi kurikulum yang sesuai untuk kebutuhan dan dengan tuntutan abad 21 ini. Kemudian menjangkau dan memastikan semua peserta didik itu sampai dalam tahap pemberian pembelajarannya. Ketika dalam manual sistem tentunya akan lebih mudah, bertemu langsung tatap muka itu akan menjadikan mudah dalam hal bisa mengevaluasi dari siswa ketika mendengarkan pelajaran. Tapi ketika daring, saya yakin tentu akan ada tingkat kesulitan yang berbeda. Dan ini menjadikan Bapak Ibu guru juga bekerja keras untuk mengajak para orang tua bekerja sama dalam hal melakukan kerjasama di dalam hal pembelajaran belajar jarak jauh. Ini bukan hal yang mudah, karena para orang tua awalnya tentu tidak siap, yang selama ini hanya menyerahkan kepada sekolah, kemudian anaknya dititipkan seolah gitu, kemudian di rumah juga tentu tidak mungkin lagi optimal dalam memberikan pelajaran. Nah, saat ini harus mendampingi, harus mengikuti, melihat langsung. Artinya ada tiga hal yang menurut saya poin ini menjadi awal tentu tingkat kesulitan yang saat ini sudah terus di tingkat pengembangannya oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan bersama seluruh jajaran. Saya apresiasi, saya sangat support terhadap Bapak Ibu guru. Saya secara pribadi tidak mungkin menjadi Seko Jakarta Barat kalau tanpa guru. Tanpa guru TK, SD, SMP, SMA yang mengajari saya, mungkin sampai universitas. Sehingga peran guru, jasa guru itu adalah yang menurut saya luar biasa, dan insya Allah akan mendapatkan ladang kebaikan buat Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, di abad 21 ini dengan kondisi pandemi COVID yang memaksakan physical distancing dan social distancing tadi kepada siswa, saya berharap betul tadi Pak Haji Dasmin sangat sepakat saya mengenai pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini menjadi sangat penting Bapak Ibu, karena ketika ini terjadi delay atau tidak adanya pendidikan karakter, kita berharap ini dimulai memang dari keluarga, pendidikan karakter, sehingga ketika di dalam kandungan pun anak ini calon nanti generasi ke depan ini sudah disiapkan betul-betul. Kemudian nanti tentu ada pendidikan seorang ibu seharusnya untuk bagaimana menjadi calon ibu yang baik sehingga bisa menghasilkan generasi yang baik. Kemudian nanti setelah lahir ada juga kegiatan nanti mungkin di masa ada mungkin PAUD dan sebagainya, kemudian ke TK, ke SD dan seterusnya sampai ke universitas negeri. Kita bisa belajar memang dari Jepang tadi Pak Haji Dasmin sampaikan. Sepakat Pak bahwa memang karakter ini tidak hanya sekedar teori, tetapi harus dipraktekkan. Dan mengimplementasikan pendidikan karakter ini tentu pendidikan yang memang harus betul-betul nyata,
tetapi dia bisa menjadikan rekaman memori di dalam alam bawah sadarnya anak-anak ini untuk bisa diterapkan di kemudian hari, sehingga akan menjadi generasi yang jujur, yang kreatif, inovatif, kemudian juga integritas yang akan kita bangun generasi yang baik ke depannya. Tentu bukan hal yang mudah, karena ini bukan seperti kita makan sesuatu yang instan, tetapi butuh waktu, butuh konsistensi, butuh implementasi yang sangat simpel sesungguhnya. Pernah saya baca beberapa mungkin literatur ya, bahwa masalah di Jepang itu Seizokeisen namanya ya, pendidikan karakter ini. Jadi hal-hal kecil saja sudah diajari, kemudian dilatih, kemudian terus dilakukan day to day, tiap hari. Bagaimana mungkin orang dia membuang sampah dengan tidak sembarangan, itu benar-benar dilatih dari awal, dan itu terus dilakukan baik aspek dorongan lingkungannya, keluarganya, juga dari sekolah. Dan itu betul-betul ucapan-ucapan, misalkan berikan apresiasi, anak-anak ini kan diberikan kesempatan mengekspresikan diri, sehingga ketika dia ingin mengucapkan sesuatu, mengeluarkan ekspresi itu dikeluarkan, mungkin bentuk tulisan atau dalam bentuk kata-kata, itu dilatih demikian sehingga anak ini punya saluran, punya menyampaikan secara emosionalnya. Sangat penting di sini bahwa karakter sangat dekat dengan emotional quotient, sehingga menurut saya memang tadi sangat setuju Pak bagaimana mengimplementasikan ini dengan hal-hal yang sangat kecil, sederhana, tetapi melekat anak-anak ini nanti ke depannya bisa terus menjadi generasi yang berkarakter. Nanti mungkin akan menjadi bahasan di dalam konferensi kerja bagaimana memasukkan ini ke dalam program dan kegiatan di masing-masing unitnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga sangat mendukung mengenai literasi, karena kita mengetahui saat ini sangat sekali anak-anak ini senang membaca. Membaca buku sepertinya saat ini menjadi hal yang sangat jarang saya lihat ini sebenarnya, karena sudah sangat mudah dibuka dalam media. Media sosial kita sangat memberikan kesempatan kita membuka apapun, walaupun ternyata isinya pun tidak sebanyak yang bisa kita tahu, tetapi sangat mudah, sangat cepat kita dapatkan semua informasi. Nah, ini secara cepat menguntungkan, tetap efektif, efisien, tapi kadang tidak efektif ketika kita harus mendapatkan kajian ini secara menyeluruh. Nah, membaca ini sangat penting, jadi mungkin nanti membaca menjadi salah satu hal pokok, dan bisa nanti kita titipkan juga dengan Dinas Perpustakaan Kearsipan, atau kalau di Jakarta di kota berarti Sudin Pusip. Saya berharap nanti Sudin Pusip memang membaca secara digital sekarang pun sudah dimulai ya, tetapi juga membaca buku itu juga menurut saya bukan hal yang harus kita tinggalkan, tetapi justru terus kita tingkatkan, karena di buku itu adalah akan lebih banyak kita dapatkan. Nah, nanti mungkin bagaimana seorang anak bisa dilatih untuk membaca buku dalam 1 bulan, misalkan 1 buku, kemudian meresum dan sebagainya. Ini menjadi penting untuk menambah pengetahuan di luar pengetahuan yang dia dapatkan dari tempat lain. Kemudian di PKK kemarin ada kegiatan Pak, Bapak Ibu semuanya, ada kegiatan mengenai mendongeng. Nah, mendongeng ini sangat baik, melatih anak untuk seorang ibu dilatih untuk mendongeng juga dengan kepada anaknya, dan anaknya juga mendengarkan dongeng yang bersifat tuntunan atau bersifat contoh baik. Itu juga menurut saya juga sangat bermanfaat sekali, khususnya mungkin nanti di levelnya TK, PAUD maupun SD, menurut masih bisa diberikan dongeng secara klasifikasi umur ya, karena dongeng ini ada 2 hal. Secara psikis seorang ibu atau yang akan mendongeng, jadi ada kedekatan batin dengan anaknya, dan anak juga merasa mendapatkan hal yang bisa lebih menarik. Dengan mendongeng itu kan lebih enak dilihat dan bisa mudah dicerna. Jadi ini ada kegiatan di PKK saat ini untuk kegiatan pelatihan atau mendongeng kalau nggak salah kemarin dengan PKK dan RPetra. Ini salah satu hal yang menurut saya juga baik sekali. Banyak contoh, saya yakin Pak PGR ini luar biasa. Para guru punya inovasi, kreativitas, dan saya tadi mendengar juga ada kolaborasi dengan fakultas luar negeri yang sudah digagas dengan Malaysia. Itu luar biasa, beasiswa dan sebagainya. Betul Pak, jadi kalau kondisi
abad 21. Kita tidak terbatas dalam hal kesulitan dalam satu tempat. Kita bisa mendatangkan guru dari luar negeri tanpa harus datang ke Indonesia, kan, tanpa datang kemari, sehingga kita belajar pun bisa dimanapun, kapanpun, dan seorang dosen atau guru pun bisa berada dimanapun, bisa memberikan ilmunya. Dan saya yakin ini kolaborasi ke depan bahkan akan lebih besar dan lebih jauh jangkauannya. Jadi saya sangat support PGRI DKI Jakarta dan Jakarta Barat bisa melakukan peningkatan mutu pendidikan melalui kolaborasi dengan seluruh komponen. Bisa juga dengan elemen lain, misalnya kita ada 3 komponen dalam pembangunan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ini yang kita harapkan bisa membangun New Public Administrasi. Ini adalah harapannya didukung oleh 3 komponen tadi. Nah, 3 komponen tadi ini bisa mensupport pembangunan dalam masing-masing secara tusinya. Nah, kaitan dengan swasta, saya cenderung juga bisa kita menggait swasta dalam arti menjadikan kita punya pola pikir entrepreneur misalkan ya. Itu kita bisa juga guide dari unsur swasta untuk bekerja sama, berkolaborasi, menjadi narasumber, menjadi guru atau pengajari atau memberikan ilmunya kepada sekolah dengan materi-materi yang bisa saja materi yang bisa lebih di luar atau sampai mendukung kurikulum, tetapi bisa mensupport dari sisi pemahaman swasta gitu. Nah, itu tentu akan sangat banyak nanti kesempatan berkolaborasi dengan seluruh komponen dengan kondisi kita saat ini. Dan saya sangat mensupport, mudah-mudahan PGRI tadi bisa punya sekretariat ya, Pak Agus, nanti mungkin Pak Ketua PGRI Jakarta Barat bisa diskusi dengan Suban, nanti kita diskusi dengan Suban BPAD, aset-aset fasos-fasum yang ada di Jakarta Barat. Saya baru mempelajari, Bapak Ibu, nanti saya akan coba juga lihat apakah memang ada aset yang bisa kita manfaatkan gitu, dan bisa kita kerjasamakan dengan PGRI atau dengan Dinas Pendidikan. Saya pernah punya pengalaman mengenai bagaimana kami menyelamatkan aset di Jakarta Timur. Waktu itu ada lahan parkir yang dikuasai oleh orang ya tidak bertanggung jawab, digunakan untuk warung-warung liar. Saya bersama lurah waktu itu dengan unsur di masyarakat dibantu oleh dari wali kota, dari provinsi bagian hukum, kemudian juga dari BPN, karena itu tanahnya sertifikatnya punya Dinas Pendidikan, tapi berpuluh tahun sebelumnya itu dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian kita coba lakukan, walaupun tentu dengan kesulitan yang luar biasa, kita dilakukan ya ada tidak terima mereka karena bertahun-tahun menerima uang yang mudah ya dari tanah tersebut untuk disewakan kepada kios. Tapi dengan kita pendekatan baik, alhamdulillah saat ini sudah menjadi lahannya sekolah SMPN 230 di depan TPU Pondok Ranggon. Alhamdulillah, dan sekolah itu sudah juga berhasil menjadi sekolah sehat. Artinya itu hal yang menjadi bentuk kerjasama kami. Jadi selama kita di wilayah, saya merasakan bahwa PGRI ataupun Sudin Pendidikan, guru-guru, itulah mitra kerja kami, mitra kerja pemerintah kota, dan mudah-mudahan dengan kita bekerja sama dari semua aspek yang tadi saya katakan, bahwa kita membangun dari seluruh aspek, baik fisik, baik non fisik ya, secara umum atau jasmani dan rohani, kita coba lakukan semua kerjasama ini dengan baik. Insya Allah kita akan bisa sama-sama mewujudkan generasi nanti ke depan yang generasi emas. Itu harapan kami, dan saya sangat terbuka Bapak Ibu, nanti Pak Ketua dan Bapak Ibu para pengurus PGRI, mungkin kapan-kapan kita bisa silaturahmi langsung. Silakan jika ingin datang ke wali kota, misalkan kita nanti akan ngobrol-ngobrol ya untuk apakah program kerja ke depan yang bisa kita jadikan program kerjasama. Ke depan saya akan mencoba meng-cross-cuttingkan program. Jadi tidak hanya bicara kegiatan di level pendidikan saja misalkan, tidak, tapi pendidikan itu akan mencakup seluruh aspek, dan kita akan coba guide dengan sektoral lain. Oh ya, hadir hari ini juga dari Kasudin Pendidikan 1 dan Pendidikan 2, nanti kita mungkin akan ngobrol-ngobrol juga, diskusi bagaimana kita mewujudkan ini secara bersama-sama dan bekerja sama. Baik Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih sekali atas kegiatan hari ini. Tentunya
saya atas nama pemerintah Kota Jakarta Barat mengucapkan selamat dan sukses nanti dalam penyelenggaraannya. Mudah-mudahan hari ini yang akan dilaksanakan nanti sampai sore, konferensi ini berjalan dengan baik, diikuti dengan baik, dan menghasilkan rumusan-rumusan yang baik dan bisa dilaksanakan, sehingga manfaatnya nanti bisa sampai ketiga poin tadi yang saya tangkap itu bisa terwujud, dan sampai juga ke anak-anak yang kita akan didik itu menjadi anak-anak yang terhadap di generasi yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengucapkan pembukaannya, akan mau baca pantun dulu. Satu pantun. Pak Mamat asli Balikpapan. Pak Haji Dasmin kayaknya asli Jawa Barat. Selamat dan sukses saya ucapkan Konferensi PGRI Jakarta Barat. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Iin Mutmainah, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat, membuka secara resmi Konferensi PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan memberikan kesehatan, kekuatan kepada seluruh peserta dan suksesnya dalam penyelenggaraan acara hari ini. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat, Ibu Iin Mutmainah, yang telah memberikan sambutan serta membuka secara resmi Konferensi Kerja PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat. Terima kasih, Bu. Pak Hadi, mau dibalas pantun Ibu tadi? Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesailah sudah kita ikuti rangkaian acara pembukaan Konferensi Kerja Administrasi Jakarta Barat. Untuk lebih sempurnanya lagi acara kita ini dengan penutupan dengan membacakan doa. Untuk pembacaan doa kami mohon nanti akan dipimpin kepada Bapak Haji Supni SPDI. Kepada Bapak Haji Supni SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memanjatkan doa, kita berdoa untuk saudara-saudara kita sesama anggota PGRI yang saat ini sedang sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun di rumah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka semua disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang beragama non-Islam kami persilahkan berdoa menurut agama dan keyakinannya. Yang beragama Islam kita menggunakan ikuti dengan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Ya Allah, hari ini kami berkumpul bermusyawarah di tempat ini, baik yang melalui daring maupun luring. Tiada harapan dan dambaan bagi kami pada hari ini ya Rabb, melainkan curahan rahmat dan kasih sayang selalu menyelimuti kami. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar warhamna fa innaka khairur rahimin wahdina fa innaka khairul hadi. Ya Allah ya Hadi, pada tema Konker PGRI Jakarta Barat kali ini menyusung tema peran PGRI untuk meningkatkan mutu pendidikan abad 21. Kami yakin ya Rabb, hal ini banyak tantangan bagi kami. Tapi dengan harapan dan petunjuk ya Allah, Allahumma la sahla illa ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali jika Engkau menjadikannya mudah, dan Engkaulah yang menjadikan kesulitan dan kesedihan. Jika Engkau menghendakinya, pasti kami yakin menjadi mudah. Ya Allah, kami mohon petunjuk-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang hadir pada saat ini. Bila kami pejabat, jadikanlah pejabat yang amanah. Bila kami pengurus PGRI baik tingkat kota maupun DKI, jadikanlah pengurus yang amanah. Dan bila kami menjadi anggota PGRI, dan jadikanlah kami anggota yang amanah. Kami yakin ya Rabb, dengan amanah akan mencapai ridho-Mu. Ya Allah ya Rabb, perbaikilah urusan hidup kami di dunia ini, karena disinilah tempat kami menjalani hidup. Dan perbaikilah akhirat kami ya Rabb, karena di sanalah tempat kami kembali. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilna jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya pembacaan doa, maka selesailah sudah rangkaian acara pembukaan Konferensi Kerja Kota Persatuan Guru Republik Indonesia Jakarta Barat. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Seko yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan kepada seluruh para undangan hadirin baik yang melalui daring dan luring. Semoga acara kita ini dapat berjalan dengan baik serta sukses pada saatnya nanti. Amin ya Rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.